kita akan mengenang. Jadi ini judulnya 1000 teladan dari Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, atau paling tidak 1000 kenangan bersama Kiai Haji Ilyas Ruhiyat. Banyak judul yang bisa disematkan kepada beliau berdua ini, kepada Kiai Haji Ilyas Ruhiyat dan kepada muridnya, salah satu muridnya Profesor Is Amalia ini. Sematan yang lain saya kira adalah tawadu dari Tasik, tawadunya Kiai, tawadunya Nahdlatul Ulama, seorang aktivis tulen pesantren untuk dunia. Nah, kita akan mengenang bersama Kiai Haji Ilyas Ruhiyat melalui Profesor Is Amalia. Mangga, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, ya lebih lengkapnya saya namanya Is Amalia. Saat ini guru besar ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lengkapnya seperti itu. Senang sekali bisa bicara kali ini, dan sudah lama rasanya saya tidak pernah diundang ataupun saya tidak pernah berbicara soal pesantren besar di Jawa Barat, Cipasung namanya. Pertama saya ingin katakan bahwa saya mengenal Cipasung itu dari saudara saya, famili saya yang memang saat ini juga beliau bertempat tinggal di Tasikmalaya. Bermula dari situasi dan kondisi di mana saya sebelumnya SMA negeri di salah satu SMA negeri favorit di Jakarta Selatan. Jadi saya ibtidaiyah, sanawiyah, terus saya ingin berpikir saya tidak mau aliyah tapi saya ingin SMA negeri, sehingga dalam pandangan saya menggabungkan antara ilmu umum dengan ilmu agama itu sudah terbenak dalam diri saya sejak SMA begitu. Dan saya berhasil masuk suatu SMA favorit di Jakarta. Namun saat itu masa Orde Baru di mana kita tidak boleh sama sekali menggunakan jilbab. Sementara waktu itu saya baru saja sadar, saya ikut ada kelompok pengajian, ada kelompok dengan kawan-kawan yang mengkaji bagaimana seorang wanita itu harus pakai jilbab, dan baru kesadaran pertama saya menggunakan jilbab dengan sepenuh hati itu pada saat itu gitu. Dan jadi lagi semangat-semangatnya, dan waktu itu menurut saya jilbab jadi semacam ideologis yang nggak boleh ditawar-tawar. Dan waktu itu sementara di SMA negeri saat itu masa Orde Baru itu betul-betul tidak boleh pakai jilbab, dan awalnya saya tetap bertahan, dan yang dilakukan adalah saya sering dipanggil kepala sekolah untuk udah masuk kelas gitu, di dalam kelas tuh saya langsung dipanggil oleh pembina OSIS atau kepala sekolah untuk segera ganti buka jilbab, dan saya harus cari kamar mandi dengan terpaksa, kalau enggak saya nggak bisa ikut kelas, nggak bisa ikut pelajaran. Dulu sampai seperti itu, terasa sekali sulit sekali untuk ada simbol-simbol Islam gitu, dan jilbab dipandang dulu ketakutan lah pemerintah waktu itu dengan teman-teman pakai jilbab. Nah akhirnya ya dengan terpaksa, karena saya tidak boleh ikut kelas, ya saya bongkar dulu jilbab di toilet gitu, terus teman-teman teriak, udah nggak usah pakai jilbab, udah cantik gitu. Bukan itu, saya bilang gitu. Nah akhirnya saya cuma 1 semester, Kang Anton. Saya cuma 1 semester, jadi akhirnya saya mikir saya mau pindah kemana, dan teman-teman saya saat itu yang luar biasa, itu banyak yang pindah, Kang. Ada yang ke SMA Al-Azhar, ada yang ke Muhammadiyah, ada yang ke pesantren, ada yang kemana-mana. Saya bingung mau kemana waktu itu ya, waktu itu juga ya namanya masih baru gitu. Saya akhirnya hubungin saudara saya, Kang, saya mau tetap SMA tapi yang bisa pakai jilbab. Ya udah di pondok aja gitu. Nah, diperkenalkanlah dari situ Pondok Pesantren Cipasung. Terus dia bilang, ada SMA nggak di sana? Ada kok SMA-nya. Saya nggak mau aliyah. Saya bilang, saya mau SMA, dan SMA pun saya mau IPA. Ada, di sana ada laboratoriumnya juga, dia bilang gitu. Nah, ya akhirnya saya diperkenalkan, dan akhirnya saya kemudian terjadilah saya ke Tasikmalaya, dan saya mendaftarlah di Pondok Pesantren Cipasung tersebut. Ya awalnya sedikit agak kaget lah, namanya nggak pernah ngekos, nggak pernah tinggal jauh dari orang tua. Pokoknya mungkin 2 minggu pertama nangis bombay di pondok pesantren, di sekolah yang lingkungannya baru, seperti itu.
gitu. Jadi dan saya waktu itu betul-betul agak shock karena ya mungkin agak sedikit berbeda bagaimana di SMA favorit yang begitu lengkap gitu, kemudian masuk ke pondok pesantren, mungkin waktu itu belum begitu lengkap labnya dan seterusnya begitu. Tapi saya senang mungkin di satu sisi saya kehilangan SMA favorit saya, tapi kemudian saya ada hikmahnya. Ternyata di pondok pesantren saya mendapatkan ilmu yang lain. Ilmu yang lain bagaimana saya bisa katakan ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan, dan itulah bekal yang menurut saya tidak bisa ditemukan kalau kita tidak di pondok. Yaitu apa? Spiritualitas. Bekal spiritualitas di mana betul-betul digembleng selama di pondok itu. Saya ngerasa, Masya Allah, saya tinggal di kos di Kiai Haji Dudung Abdul Halim. Waktu itu asrama istiqomah luar biasa sama Cih Haji. Saya manggilnya Cih Haji Nunoy. Mereka luar biasa dan buat saya teladan sekali Pak Kiai Dudung Abdul Halim itu, semuanya tawadhu gitu. Nah, nilai yang saya dapatkan dari Pondok Pesantren Cipasung itu kajian tasawufnya lebih tinggi, lebih banyak. Bagaimana kita itu betul-betul ya bukan hanya tasawuf ya, pertama aspek tauhid, bagaimana betul-betul mengenal ketauhidan rububiyah gitu ya, uluhiyah, itu saya dapat lebih mendalam karena betul-betul diajarkan oleh para kiai yang benar-benar bersumber dari kitab-kitab kuning yang benar-benar dari berbagai mazhab begitu. Kemudian saya belajar fikih di sana dari mulai Fathul Qorib lah ya, dari mulai Safinatun Najah, dari mulai kelas bawah deh, Safinatun Najah, Fathul Qorib gitu saya belajar. Kemudian ya dulu untungnya saya pernah di Ibtidaiyah Sanawiyah ada sedikit bahasa Arab, jadi dari sana saya belajar lagi, kemudian belajar Jurmiyah, kemudian Yakulu sampai ke bait-bait Alfiyah. Dulu hafal beberapa bait Kang, udah pada lupa. Nah, dulu waktu saya ini ngapain ya? Saya harus hafal Yaqulu baldal hamdiyul jalali musollian. Saya masih hafal loh. Musollian ala nabi wal ali gitu ya. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu situn kama satusradu. Nah, saya dulu nggak ngerti. Pokoknya asal hafal. Bahkan ada ikut lomba jurumiyah gitu, juara gitu. Tapi waktu dulu itu buat apa sih dihafal-hafal itu, kita pokoknya hafal aja. Kayaknya memang metode pesantren tuh pokoknya hafal aja. Ngerti belakangan gitu. Tapi akhirnya kemudian ngalogat, kitab kuning itu ngalogat dulu ya, luar biasa. Ada ya apa ya, tentu suhunya saya alhamdulillah bertemu langsung dengan Abah Kiai Haji Ilyas Ruhiyat itu, bertemu langsung. Bertemu dengan beliau itu, beliau saya di SMA mata pelajaran, saya ikut mata pelajaran yang namanya dulu Aswaja. Ada mata pelajaran Aswaja tuh. Dan di Pondok Pesantren Cipasung juga ada semacam kayak sertifikat saya santri Cipasung gitu tuh ada di sana. Saya belajar mata pelajaran Aswaja itu langsung yang ngajarnya pakai Ilyas Ruhiyat. Ya, beliau yang langsung ngajar. Gitu, luar biasa. Dan beliau mengajarkan dengan ramah, santun. Kita tuh kalau lagi ribut, wah di kelas rame, begitu baru beliau jalan nih, belum bicara, baru beliau jalan, Abah, Pak Ilyas gitu, Kiai Ilyas, kita semua langsung diem, gitu. Itu langsung diem. Jadi apa ya, karisma, menurut saya beliau karismatik, dengan tanpa harus marah-marah, tanpa harus banyak bicara, dengan pribadinya beliau, dengan karakternya beliau, kekarismaannya beliau tuh kita santri bercermin secara langsung dari tingkah laku beliau, kepribadian beliau yang menurut saya luar biasa, sangat tawadu, yang orang-orang bilang beliau ilmunya ilmu laduni. Gitu. Karena kalau kita lihat ya beliau kan hanya pesantren di rumah begitu, dari mana beliau tiba-tiba beliau menjadi fasih luar biasa, dan orang bilang beliau mendapatkan keberkahan ilmu laduni dan seterusnya. Saya belajar Aswaja dari beliau, kemudian mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Kalau malam Jumat itu ada namanya aurodan. Kita baca aurat gitu ya, dari mulai Yasin apa semua tuh ceramah-ceramah beliau, kemudian mengaji kitab kuning pada hari-hari tertentu yang beliau yang ngajar. Itu betul-betul hampir semua santri Cipasung itu semua hormat sama beliau, dan karena ya itu sosok dan kepribadian beliau. Dan di situ saya belajar bahwa di pondok itu dulu yang namanya duha, tahajud, semua sunnah-sunnah tuh itu yang kita ditradisikan, dikondisikan kan. Sekarang jadi mungkin udah agak jauh lagi nih gitu kan. Nah, saya rindu dengan suasana-suasana pondok itu.
dimana sebelum kita harus benar-benar bangun lebih awal, kalau enggak tuh toilet habis air, jadi akhirnya kita harus bangun dan dipaksa bangun malam, kemudian sampai subuh. Setelah subuh bagaimana ngantuk-ngantuk kita harus tetap ngaji kitab kuning lagi gitu. Kemudian setelah itu duha, setelah itu masuk kelas, setelah pulang sekolah makan, sholat zuhur, masuk lagi belajar kitab kuning, kemudian sholat asar, sore gitu ya, cuman bisa mandi sore, ngobrol sedikit sama kawan-kawan, sudah maghrib. Ba'da maghrib harus kitab kuning lagi. Bayangin sampai jam 8 atau jam 9 kita masih harus ngaji kitab kuning, baru bisa belajar itu di atas jam 8, jam 9 malam. Jadi waktu kita betul-betul sangat efektif di pondok pesantren itu benar-benar antara belajar, ngaji. Di samping saya juga ternyata kan aktivis juga, Kang. Jadi waktu di SMA Cipasung pun saya aktif di OSIS, saya bendahara OSIS. Di SMA Cipasung pun saya aktif di Pramuka. Saya menjadi ketua Pradani juga di Pramuka. Tapi, nah, bagaimana saya mengejar ketertinggalan saya untuk kajian-kajian? Maka kalau liburan nih, saya nggak pulang. Liburan itu saya memanfaatkan untuk keliling ke pondok-pondok di luar Cipasung. Gitu, mondok di Cintapada, kemudian di saya nama lupa pesantren-pesantren, beberapa pesantren saya walaupun hanya 1 bulan atau 3 minggu, saya mencoba. Kocinya, Bu ya. Kenapa? Ya, jadi kalau Cipasung sebagai pesantren utama, maka saya istilahkan ada pesantren-pesantren sekocinya begitu ya. Betul, dan di Tasik itu banyak sekali pesantren-pesantren sekocinya, tapi semua kiblatnya ke Cipasung. Yeah. Dan saat itu Pondok Pesantren Cipasung itu menjadi pondok pesantren terbesar di Jawa Barat. Yeah. Tapi kemarin terakhir saya ke Pondok Cipasung, ini prihatin dan mungkin saya berharap betul kejayaan Cipasung dihidupkan kembali. Karena saya melihat ruangan-ruangan yang kemarin kok jadi tidak tertata, kemudian banyak santri-santri yang udah sepertinya mengeluh dengan kondisi Cipasung. Nah, bagaimana ada orang-orang, menurut saya sayangkan gitu, bagaimana titisan dari Abah Ruhyat, Pak Kiai Ilyas, ini harus terus berlanjut dan berkesinambungan, sehingga kembali Cipasung menjadi pondok pesantren yang besar lagi gitu. Suaranya Kang Anton itu agak putus. Nah, bagaimana Cipasung menjadi pondok pesantren yang besar lagi, tentu dengan perubahan situasi dan kondisi sekarang. Bagaimana juga baru pondok pesantren perlu mengenal teknologi informasi, bagaimana pondok pesantren juga kajian-kajian fikihnya lebih kontemporer, jadi dikonekkan dengan isu-isu kontemporer, ya. Kemudian juga kalau belajar dulu fikih muamalat, sekarang kan udah berkembang. Kalau bidang saya ekonomi dan keuangan syariah, ya tidak hanya mendefinisikan, tapi bagaimana memahami ini dalam konteks ekonomi syariah sekarang, sehingga menjadi fikih muamalat kontemporer. Ini penting untuk perubahan, menurut saya, kurikulum, kemudian atmosfernya dihidupkan kembali. Jadi nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai santri yang luar biasa dari pondok pesantren itu menurut saya memberikan fondasi untuk kita kuat dalam menghadapi hidup. Dan saya merasa berbagai, kita yang namanya hidup ya, berbagai ujian, cobaan, kemudian kesanggupan beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi, kemudian bagaimana kita menapaki tahap demi tahap, dan alhamdulillah sampai sekarang saya mencapai guru besar. Itu menurut saya semua berangkat dari nilai-nilai pondok tadi, nilai-nilai santri tadi yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang konsisten, menjadi pribadi istiqomah, jujur pada apa yang menjadi keilmuan, jujur pada apa yang harus menjadi perjuangan. Dan saya merasa kemudian saat ini saya bukan cuma di kampus, saya juga mendirikan BMT, saya juga menjadi pengawas syariah di beberapa lembaga keuangan syariah mikro. Menurut saya itu adalah pengejawantahan daripada nilai-nilai dulu yang sudah kita peroleh, ditambah dengan keilmuan yang S2, S3, menulis, dan seterusnya, melakukan riset, itu menjadi menjadi modal untuk kemudian kita bisa melakukan manfaat dan yang lebih luas.
kemanfaatan diri kita yang lebih luas di masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan kapasitas kita masing-masing. Jadi saya sangat berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Cipasung yang sudah memberikan saya inspirasi, yang sudah memberikan saya nilai-nilai yang berupa nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai ketawaduan, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral, nilai-nilai sofistik yang kemudian membuat kita mampu bertahan, mampu senantiasa komitmen dengan perjuangan. Nah ini, perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai moral dalam kehidupan ini yang tidak berkesudahan. Nah itu memberikan spiritualitas yang kuat yang saya rasa kalau kita tidak di pondok pesantren mungkin kita tidak sekuat ini, gitu. Dan nilai ini penting apalagi dalam situasi sekarang, Kang, di mana kita berhadapan dengan revolusi industri 4, berhadapan sekarang dengan COVID-19, berubah total. Lifestyle masyarakat berubah. Dari yang offline sekarang menjadi online, menjadi semuanya lewat virtual. Jadi kita pun harus beradaptasi. Kemodernan tetap harus kita jangkau, kemodernan harus kita hadapi, tetapi nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai spiritualitas tidak boleh hilang. Dan ini harus hadir dalam berbagai situasi dan kondisi. Dan inilah yang akan memberikan kekuatan kita untuk memiliki kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada. Saya rasa itu, Kang, yang saya dapat. Dan luar biasa beliau figur yang hadir dan Allahu yarham, semoga beliau amalnya dan seterusnya bisa diikuti oleh kita semua. Saya kira begitu, Kang. Tanpa terasa kita dibawa bernostalgia ke Cipasung bersama Betul. Lia ini. Dan dari situ kita bisa belajar, kita bisa mengenang ketauladanan pesantren, wabil khusus almarhum, kita doakan bersama kepada Kiai Haji Hidayat. Atur nuhun, Profesor. Ya. Mudah-mudahan ya. ada. Ya, harapan saya terakhir semoga sekarang Cipasung kembali lagi ditata dengan lebih baik lagi sehingga cita-cita yang dulu itu bisa hadir kembali dengan satu manajemen modern, dengan satu adaptasi terhadap perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira begitu. Sehingga akan menghasilkan santri yang unggul. Ya, Kang, demikian. Ya, salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.